Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi. Video pembelajaran ekonomi kali ini untuk siswa sekolah menengah atas kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah, serta selamat dari bencana COVID ini. Meskipun kita sedang dalam keadaan yang tidak biasa, namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Belajar bisa di mana saja dan bisa dengan media apa saja. Nah, video kali ini akan memfasilitasi pembelajaran kalian. Tema kita pada pembelajaran ini adalah mengenai akuntansi. Tentu kalian sudah sering mendengar tentang akuntansi. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, proses akuntansi, sampai nanti profesi akuntan. Ciptakan hasil kerja prima. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarah akuntansi. Sebelum akuntansi muncul, dalam perusahaan dan dalam dunia perdagangan sebenarnya sudah ada administrasi keuangan dan pembukuan, namun sifatnya masih sederhana dan belum sistematis. Nah, bagaimana sejarah akuntansi itu? Akuntansi muncul di Italia dari seorang yang bernama Luca Pacioli. Luca Pacioli ini pada tahun 1494 menulis sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Sebenarnya Summa de Arithmetica ini adalah buku matematika, namun di dalam salah satu babnya mengajarkan mengenai sistem pembukuan berpasangan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut double entry system, sistem pembukuan berpasangan. Nah, inilah cikal bakal dari akuntansi. Maka Luca Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi. Majukan negeri kita bersama OJK. Dalam sistem pembukuan berpasangan ini, semua transaksi dilihat dari dua sisi, yaitu debit dan kredit. Jadi berpasangan antara debit dan kredit. Debit artinya sisi kiri dan kredit artinya sisi kanan. Debit dan kredit, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kedua bagian ini harus seimbang. Debit dan kredit, sisi kiri dengan sisi kanan harus seimbang, atau dalam bahasa akuntansinya adalah balance, seimbang. Nah, sistem pembukuan ini menghasilkan pembukuan yang sistematis dan laporan keuangan yang menggambarkan laba rugi, kekayaan, dan hak milik perusahaan. Demikian tadi penjelasan mengenai sejarah singkat akuntansi. Nah, bagaimana para siswa semua sudah memahaminya, bukan? Ya, sekarang waktunya kuis. Pertanyaan pertama, siapakah bapak akuntansi? Siapa ya? 3, 2, 1. Siapa? Ya, benar sekali.
Bapak akuntansi adalah Luca Pacioli. Pertanyaan kedua, sistem pembukuan apa yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli? Apa ya tadi? 3, 2, 1. Apa? Ya, benar sekali. Sistem pembukuan berpasangan, double entry system. Ya, pertanyaan ketiga. Sebutkan 2 sisi dalam pembukuan berpasangan. Apa ya? 3, 2, 1. Apa? Iya, benar sekali. Debit dan kredit. Sisi kiri dan sisi kanan. Debit dan kredit. Oke, kita sudah menyelesaikan materi mengenai sejarah akuntansi. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pengertian akuntansi. Oke, ada beberapa definisi atau pengertian akuntansi. Yang pertama dari AAA, American Accounting Association, yang mendefinisikan akuntansi merupakan sebuah proses. Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Pengertian yang kedua berasal dari ICPA, American Institute of Certified Public Accountants. Nah, menurut ICPA, akuntansi ini adalah sebuah seni. Akuntansi merupakan seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dinyatakan dalam nilai uang atas segala transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan. Dari dua pengertian akuntansi ini, kita dapat menyimpulkan apa itu akuntansi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah aktivitas-aktivitas yang menyediakan informasi biaya yang bersifat kuantitatif dan disajikan dalam satuan uang untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber operasi, serta mengevaluasi prestasi kerja. Nah, akuntansi disebut juga sebagai bahasa bisnis. Ya, kita simpulkan bersama-sama. Apa tadi pengertian akuntansi? Akuntansi adalah ya, benar sekali. Aktivitas-aktivitas yang menyediakan informasi biaya yang bersifat kuantitatif dan disajikan dalam satuan uang untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber operasi, serta mengevaluasi prestasi kerja. Oke, para siswa semua, kita sudah mempelajari tentang dua hal. Yang pertama adalah sejarah akuntansi, yang kedua adalah pengertian akuntansi. Akan kita bahas sistem informasi akuntansi terdiri atas 3 komponen. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output. Input berupa peristiwa keuangan dan dokumen transaksi. Proses merupakan kegiatan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Sedangkan output adalah produknya. Produk dari akuntansi adalah laporan keuangan. Kita masuk ke
Siapa saja sih pemakai laporan keuangan? Pemakai laporan keuangan ada dua. Yang pertama adalah pihak internal. Nah, pihak internal adalah manajemen perusahaan, yaitu yang merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, terutama adalah manajer. Dalam hal ini adalah manajer divisi apapun. Laporan keuangan akuntansi sangat penting bagi manajer. Laporan keuangan bagi manajemen digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan dalam operasi perusahaan. Nah, keputusan strategis perusahaan dan rencana yang akan dijalankan itu untuk memaksimalkan keuntungan, salah satunya adalah berdasarkan dari laporan keuangan. Nah, itu tadi pemakai laporan keuangan dari pihak internal. Sekarang kita masuk ke pemakai laporan keuangan dari pihak eksternal. Siapa saja? Yang pertama ada pemilik. Nah, pemilik perusahaan merupakan pemakai laporan keuangan. Jadi dia adalah sebagai pemegang saham untuk mengetahui berapa dividen perusahaan yang akan diperoleh dan untuk mengetahui kesehatan perusahaan tersebut, perusahaan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah investor. Nah, investor ini adalah orang yang menanamkan modal pada perusahaan. Laporan keuangan bagi investor berguna untuk mengambil keputusan yang terkait dengan menambah atau mengurangi jumlah kepemilikan saham, bahkan juga menarik atau menjual saham perusahaan. Nah, dari laporan keuangan, investor juga tahu mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Pihak yang selanjutnya adalah karyawan. Nah, karyawan atau juga serikat pekerja itu membutuhkan informasi mengenai tingkat profitabilitas dan juga kestabilan perusahaan. Karyawan ingin tahu informasi mengenai kemampuan perusahaannya dalam memberikan upah atau gaji dan tunjangan kepada para karyawannya. Karyawan juga ingin tahu dari informasi akuntansi tadi untuk memprediksi kesempatan kerja dan peluang bekerja di perusahaan tersebut dalam jangka waktu lama. Yang selanjutnya adalah kreditur. Kreditur atau pemberi pinjaman ingin tahu apakah pinjaman yang telah mereka berikan dan juga bunganya itu bisa dibayarkan oleh perusahaan saat jatuh tempo nanti. Nah, pemberi pinjaman ini bisa berupa perorangan maupun lembaga. Kemudian pemakai yang selanjutnya adalah pemasok atau rekanan. Nama lainnya adalah supplier. Nah, pemasok atau rekanan merupakan pihak yang memasok bahan baku bagi perusahaan. Bagi pemasok, laporan keuangan berguna untuk mempengaruhi pengambilan keputusan apakah jumlah nominal yang terutang dari transaksi-transaksi pasokan tadi akan terbayar saat jatuh tempo nanti. Jadi kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Nah, kreditor juga memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui bahwa keberlangsungan kerjasama dengan perusahaan dapat berlangsung lama atau tidak. Itu salah satunya dari laporan keuangan. Kemudian pihak selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah memerlukan laporan keuangan perusahaan yang kaitannya dengan pajak. Nah, kebutuhan laporan keuangan perusahaan bagi pemerintah adalah untuk mengatur aktivitas perusahaan, regulasi, juga untuk menyusun data statistik tentang perekonomian, produk domestik bruto, dan sebagainya.
Namun salah satu tujuan utamanya adalah untuk menentukan besarnya pajak. Yang selanjutnya adalah pelanggan atau customer. Pelanggan menggunakan laporan keuangan perusahaan jika pelanggan tersebut terlibat dalam kerjasama jangka panjang dengan perusahaan. Dia ingin mengetahui apakah kerjasama tersebut berjalan dalam jangka waktu lama, seperti yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Yang selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui citra perusahaan di masyarakat. Kemudian juga kaitannya dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, itu tadi para pemakai laporan keuangan. Ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Nah, laporan keuangan yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan itu harus memenuhi karakteristik kualitatif. Jadi laporan keuangan yang berkualitas itu memenuhi beberapa karakteristik. Kita bahas apa saja karakteristiknya. Yang pertama adalah relevan. Jadi informasi akuntansi yang relevan itu harus bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh para pemakai laporan keuangan untuk memprediksi hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Informasi akuntansi yang relevan itu juga bisa memberikan umpan balik terhadap prediksi yang kita buat. Karakteristik yang kedua adalah dapat dipahami. Jadi laporan keuangan dibuat tidak berbelit-belit, mudah dipahami bagi para pemakai laporan keuangan. Nah, tentunya bahasa yang dipakai adalah bahasa ekonomi atau bahasa bisnis dan dalam satuan mata uang. Maka para pemakai laporan keuangan itu juga harus punya kemampuan untuk membaca laporan keuangan yang tentunya bisa dipahami oleh para pemakainya. Karakteristik yang ketiga adalah reliable atau dapat diuji. Nah, untuk meningkatkan manfaat informasi akuntansi, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu, supaya informasinya terjamin. Informasi keuangan tadi harus dapat diperiksa oleh pihak lain atau oleh pihak ketiga, sehingga menghasilkan pendapat yang sama dengan yang diambil oleh para pengambil keputusan dari pemakai laporan keuangan. Karakteristik selanjutnya adalah netral. Laporan keuangan dibuat untuk seluruh pemakai laporan keuangan, dan dalam laporan keuangan itu tidak boleh memihak kepentingan manapun, tidak boleh memihak kepentingan tertentu, jadi bersifat netral. Karakteristik yang kelima adalah tepat waktu. Informasi akuntansi yang disajikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan dan para pemakai laporan keuangan bisa dilaksanakan dalam waktu yang sudah direncanakan. Jika informasi akuntansi itu terlambat, maka akan berimbas pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Pengambilan keputusannya terlambat, atau bahkan informasi akuntansi itu tidak berguna atau tidak terpakai sama sekali karena tidak tepat waktu. Jadi sangat dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat dibandingkan. Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya, dan dapat pula dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Nah, laporan keuangan seperti ini memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang terakhir adalah
lengkap. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh ada yang ditutupi, harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai laporan keuangan. Oke, itu tadi 7 karakteristik laporan keuangan. Karakteristik kualitatif. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip dasar akuntansi. Apa saja ya? Prinsip dasar akuntansi yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi, atau nama lainnya adalah prinsip kesatuan usaha. Berdasarkan prinsip ini, sebuah perusahaan diartikan sebagai satu kesatuan usaha, baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset pribadi pemilik mereka. Dengan begitu, pencatatan transaksi keuangan juga harus dipisah atau dibedakan antara transaksi keuangan milik pribadi dengan transaksi keuangan perusahaan. Itu yang dimaksud dengan prinsip entitas ekonomi. Kemudian yang kedua adalah prinsip periode akuntansi. Salah satu prinsip dasar akuntansi itu disebut juga dengan prinsip kurun waktu. Artinya penilaian dan pelaporan keuangan suatu perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan mudah untuk diketahui dan terukur dengan lebih baik. Yang selanjutnya adalah prinsip satuan moneter. Dalam pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Artinya, prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain yang tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Prinsip yang keempat adalah prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Nah, prinsip ini adalah sebuah usaha itu diharapkan berjalan secara konsisten, berkesinambungan, dan tanpa adanya pemberhentian usaha. Nah, ini yang disebut dengan prinsip kesinambungan usaha. Jadi, suatu perusahaan tidak dimaksudkan untuk rugi atau tidak dimaksudkan untuk tutup. Jadi maksudnya akan ada terus. Yang kelima adalah prinsip biaya historis atau historical cost. Prinsip biaya historis mempunyai makna jika pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasar pada semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut sampai barang tersebut siap digunakan. Itu yang dimaksud dengan prinsip historical cost atau prinsip biaya historis. Kemudian, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Dalam menyajikan informasi, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka bisa dituliskan pada keterangan catatan. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha, seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Yang kedelapan adalah prinsip mempertemukan atau prinsip matching. Artinya adalah
biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima oleh perusahaan. Hal ini untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Prinsip matching. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip konsistensi. Laporan keuangan yang dia sajikan harus konsisten. Artinya, laporan keuangan tersebut tidak berubah, baik dalam prosedur, metode, atau kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini memudahkan perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya. Yang ke-10 adalah prinsip materialitas. Dalam prinsip ini, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Dan prinsip ini juga menentukan apakah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja jika terdapat kesalahan yang material. Nah, itu tadi prinsip-prinsip dasar akuntansi. Sekarang kita masuk ke bidang-bidang akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, financial accounting atau akuntansi keuangan ini yang dipelajari oleh kalian siswa SMA. Apa sih akuntansi keuangan itu? Ini adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak eksternal. Nah, laporan yang dihasilkan ini bersifat general purpose atau serbaguna. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial, kemudian sampai nanti menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang nantinya akan berguna bagi pihak-pihak yang memakai laporan keuangan tadi untuk mengambil keputusan yang rasional dan relevan. Bidang yang kedua adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan juga laporan keuangan. Nah, audit ini harus dilakukan secara bebas dan dengan memeriksa laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan utamanya adalah informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan tadi dapat dipercaya. Nah, tujuan yang lain adalah untuk meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Dalam konsep tersebut, yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independen. Nah, audit ini dapat dilakukan oleh audit internal dan juga untuk audit yang independen itu oleh auditor eksternal atau audit independen. Kemudian bidang akuntansi yang ketiga adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis seluruh data biaya pada suatu perusahaan manufaktur dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau suatu produk. Nah, dengan akuntansi biaya ini didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Nah, bidang ini menekankan kontrol atau pengawasan terhadap biaya. Yang biasanya biaya ini dalam bentuk aktivitas atau activity based costing. Akuntansi yang selanjutnya yaitu bidang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk
memberikan informasi kepada pihak internal yaitu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang datanya bisa dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Nah, tujuan dari akuntansi manajemen itu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Kemudian bidang akuntansi selanjutnya adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan, serta penghitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Oleh karenanya, akuntan yang bekerja di bidang akuntansi perpajakan harus mengetahui betul tentang peraturan perundangan perpajakan yang terkini. Kemudian yang selanjutnya adalah penganggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan suatu bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang, baik itu berhubungan dengan kegiatan penerimaan maupun kegiatan pengeluaran. Nah, dari penganggaran ini bisa kita peroleh analisis serta pengawasannya. Yang selanjutnya adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Nah, diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Yang selanjutnya adalah sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara untuk melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Mulai dari mengorganisir dokumen sampai menyusunan laporan keuangan, itu tercatat dan sistematis. Nah, itu tadi bidang-bidang akuntansi. Sekarang kita masuk ke profesi akuntan. Profesi akuntan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja di perusahaan, baik itu dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit internal, juga termasuk accounting internal atau akuntan internal. Yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik atau nama lainnya adalah auditor eksternal, itu adalah auditor yang bekerja untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Dia adalah pihak yang independen dan objektif. Berbeda dengan audit internal tadi, auditor eksternal atau akuntan publik bekerja di luar perusahaan. Tujuannya adalah memberikan pendapat tentang laporan keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Nah, seperti namanya, akuntan pemerintah itu bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah akuntan pendidik. Jika pada profesi yang lain, akuntan itu bekerja langsung di perusahaan
melakukan auditor eksternal dan juga bekerja di pemerintahan, maka akuntan pendidik ini berfokus di dunia pendidikan yang mendidik para calon-calon akuntan, yaitu dosen dan juga mereka yang bertugas mengajar serta menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Oke, anak-anakku, demikian tadi materi sistem informasi akuntansi, mulai dari sejarah akuntansi sampai profesi akuntan. Nah, semoga yang Ibu sampaikan tadi dapat membantu pembelajaran kalian. Oke, demikian video ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Dah. Membangun Indonesia nan jaya.